Maka mulai hari ini jangan jadikan istighfar anggapan sebagai hanya sebatas pelebur dosa. Bukan. Istighfar itu adalah amalan Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fi kulli yawmin aksar min 70 marrah atau kama qala. Wa sallallahu wa sallama, kemudian salawat dan salam ala sayyidina wa sallallahu wa sallama, dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala wa sallama wa sallallahu salawat. Kita sih sering mengartikan salawat, tapi kata Allah, kalimat wa sallallahu kata ulama maknanya adalah rahmat ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kemudian kalau orang bertanya, macam mana salawat Allah? Kalau salawat kita kepada Nabi kan dah jelas, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lah salawat Allah dan para malaikat itu bagaimana? Kata ulama, salawat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah rahmat. Terus kalau salawat malaikat, al-istighfar, permohonan ampun. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya menurunkan rahmat. Wa malaikah, dan para malaikatnya memintakan ampun. Nah ini orang kita juga kadang-kadang kalau kalimat memintakan ampun ini indikasinya selalu identik dengan dosa. Memangnya Nabi dosa apa? Nanti ada orang gitu. Kalau dikatakan bahwa malaikat itu memintakan ampun untuk Nabi Muhammad, kan ada innallaha wa malaikatahu yusallun. Karena makna salawatnya malaikat itu adalah al-istighfar. Ini orang kalau setengah-setengah mengatakan memangnya salah apa Nabi Muhammad sehingga beliau istighfar. Ini juga ilmu buat kita. Kata ulama bahwa istighfar itu adalah kalimat yang bukan hanya untuk pelaku dosa, terus untuk naikkan derajat. Untuk apa? Memudahkan urusan. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib atau kama qala. Siapa orang yang melazimi istighfar, dia akan dapat 3 kata Nabi. Apa? Man lazimal istighfar. Ja'alallah min kulli hammin faraja. Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesumpakannya. Loh, berarti bukan dosa. Betul, dosa itu, sumpak itu kadang-kadang karena dosa. Okelah kata ulama, ini karena dosa. Nah, wa min kulli dhaikin makhraja, dan Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesempitan hidup. Kemudian warazakahullah bihaitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan rezeki kepada orang yang melazimi istighfar, rezeki yang tanpa diduga-duga. Rezeki tidak ada hubungannya dengan dosa. Nah, hari ini kita menganggap bahwa istighfar adalah bacaan yang hanya layak seolah-olah dipakai, diucapkan oleh seorang pendosa. Bukan. Tapi istighfar adalah salah satu di antara lafaz yang cakupannya banyak. Apa? Mengampunkan dosa, mengangkat derajat, melapangkan kesumpakan, meluaskan daripada rezeki. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan istighfar itu juga akan memberikan anak keturunan. Akan memberikan apa? Menurunkan hujan. Akan memberikan apa? Akan mengalirkan sawah-sawah. Maka dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yamdidkum bi amwalin, Allah akan turunkan, berikan kepada kalian harta yang banyak. Bi amwalin wa banin, keturunan, harta, hujan, keturunan semua. Siapa? Istighfar. Maka mulai hari ini jangan jadikan istighfar sebagai anggapan sebagai hanya sebatas pelebur dosa. Bukan. Istighfar itu adalah amalan Nabi.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fi kulli yawmin aktsar min 70 marrah atau kama qala." Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih setiap hari tidak kurang daripada 70 marrah, dalam riwayat 100 marrah, 100 kali. Itu kita tanya, Nabi ingin mengajarkan kepada kita, Nabi tak berdosa, Nabi maksum, bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi maksum terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kenapa Nabi kemudian menjadikan istighfar sebagai amalan beliau, yang dalam riwayat dikatakan tidak kurang 70 kali dalam satu hari, dan tidak kurang dari 100 hari? Nabi ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa istighfar adalah jalan terbaik bagi kita untuk kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat kita.